Kepergian Dr. Mita Aprilia Azmi menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan kolega, sekaligus memicu perhatian serius terhadap sistem kerja dokter internship di Indonesia. Dokter muda asal Oku Selatan ini meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan intensif selama 3 hari di ICU RSUP Muhammad Husin, Palembang. Semasa hidup, Dr. Mita dikenal sebagai sosok tenaga medis yang berdedikasi dan memiliki semangat pengabdian tinggi. Ia merupakan dokter umum yang tengah menjalani program internship, sebuah tahap awal pengabdian bagi dokter muda di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun kegiatan internship yang dijalani kini menjadi sorotan menyusul munculnya berbagai informasi di media sosial sejak 1 Mei 2026. Informasi tersebut memicu tanggapan publik dan mendorong desakan agar dilakukan penelusuran menyeluruh terhadap kondisi kerja yang dihadapi korban. Sorotan ini diperkuat oleh langkah Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang telah menyampaikan laporan resmi kepada Kementerian Kesehatan. Dalam laporan tersebut disebutkan adanya dugaan beban kerja tinggi tanpa waktu istirahat yang memadai saat Dr. Mita menjalani masa internship di RSUD KH Dawud Arif Kuala Tungkal, Jambi. Bahkan meski telah mengalami penurunan kondisi kesehatan sejak Maret 2026, Dr. Mita disebut masih ditugaskan menjalani jaga malam. Kondisinya terus memburuk dengan keluhan sesak nafas dan demam tinggi. Saturasi oksigennya dilaporkan sempat turun di bawah 80% hingga akhirnya dirujuk ke RSUP Muhammad Husin, Palembang. Setelah menjalani perawatan intensif, Dr. Mita dinyatakan meninggal dunia pada Jumat 1 Mei 2026. Sementara itu, pihak keluarga mendukung langkah Ikatan Alumni FK Unsri dan berharap Kementerian Kesehatan dapat melakukan audit menyeluruh untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Kami keluarga besar mendukung apa yang dilakukan oleh Ikatan Keluarga Alumni Unsri untuk melakukan investigasi dari kasus Mita ini. Mudah-mudahan ada titik terang untuk perbaikan kerja dari rekan-rekan dokter intensif ini ke depannya. Kami tidak memvonis siapa itu yang bersalah atau siapa yang melakukan tindak pelanggaran etik atau apapun itu. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Tetra Surya, jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, kepergian Dr. Mita Aprilia ramai diperbincangkan. Almarhumah dilaporkan tetap masuk shift malam dalam kondisi demam tinggi dan sesak napas berat. Tidak hanya soal kesehatan, bayang-bayang perundungan verbal, intimidasi agar tetap tutup mulut, hingga perundungan mengiringi kematian dokter lulusan Universitas Sriwijaya itu. Apakah ini sekedar musibah medis ataukah ada masalah struktural yang harus dibenahi? Kita akan bahas bersama dengan narasumber sore ini yang sudah tersambung melalui Zoom. Ada Ketua Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia, Profesor Budi Iman Santoso. Selamat sore, Prof. Budi. Selamat sore, Tasya. Iya, terima kasih Prof untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih juga, kami sudah diundang. Dok, ini 4 dokter internship meninggal dalam 3 bulan terakhir. Apakah ini masih bisa dilihat per kasus atau memang sudah bisa dilihat ada kegagalan atau permasalahan struktural dalam program internship ini? Ya, Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia ini tidak sedang mencari kambing hitam. Tapi Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia itu ingin memastikan apakah ini murni kejadian medis, individual, atau merupakan alarm kegagalan sistem. Jadi itu yang kira-kira yang bisa saya sampaikan, Tasya. Oke, baik Prof. Ini tapi kalau dari catatan Anda kemudian mengamati pemberitaan atau Anda sendiri juga mengamati bagaimana jalannya program internship yang diinisiasi Kementerian Kesehatan ini, apa catatan Anda? Catatan kami adalah tentu saja terutama dari informasi ataupun data yang beredar, di mana di situ terlihat absensi yang beredar itu bukan vonis, tapi merupakan alarm. Jadi alarm ini tidak boleh dibungkam, alarm itu harus diperiksa. Jadi
Kalau menurut saya apapun yang terjadi, memang kita harus menunggu hasil investigasi internal yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Gitu, Baik. Tasya. Baik, Prof Budi, ini kan publik punya trauma ya yang mungkin belum hilang dari kasus Dr. Aulia, mahasiswa PPDS anestesi yang diundip kira-kira 2 tahun lalu. Dan sekarang terjadi lagi kasus seperti ini yang mungkin kita bisa dengan sangat mudah melihat ada persamaan dalam 2 kasus ini. Nah, ini memang kalau Anda sebagai Ketua Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia yang kemudian melihat bagaimana mahasiswa-mahasiswa kedokteran itu lulus, kemudian masuk dan bekerja di rumah sakit daerah, ini sesuatu yang memang sudah mengakar di dalam tiap instansi kah? Atau ini sebenarnya oknum per oknum, Prof? Ya, sebetulnya kita tidak bisa melihat secara part by part gitu ya, bagian demi bagian. Jadi memang kita tidak bisa memblaming. Tapi hal yang terjadi adalah risiko serius terjadinya adalah victim blaming. Adanya intimidasi dan macetnya mekanisme pelaporan. Saya kira itu, kalau umpamanya itu sudah bisa dilakukan dengan baik begitu, tentu saja hal ini nggak terjadi, terutama dalam kultur pendidikan klinik. Karena bekerja di klinik itu tidak ringan. Karena itu MGPKI secara eksplisit itu menolak setiap upaya yang menyalahkan korban, membungkam informasi, mengancam peserta pendidikan, atau memberi sanksi administratif kepada peserta yang justru menyuarakan keselamatan kerjanya. Nah, pernyataan inilah yang telah disampaikan karena mekanisme whistleblower tadi selama ini belum berjalan secara optimal. Dan peserta sering khawatir laporan mereka ini akan berdampak pada masa tugas atau kelulusan. Ini juga tidak terjadi pada PPDS saja ataupun pada mahasiswa. Pada level yang lebih tinggi pun juga terjadi seperti ini. Nah, dalam kasus ini tentu saja MGPKI tidak akan menuduh pihak tertentu sebelum audit selesai. Namun bila ada narasi yang terlalu cepat mengarahkan penyebab kematian hanya pada faktor pribadi, penyakit peserta atau kelemahan individu korban, tanpa memeriksa beban kerja dan sistem supervisi, maka itu berpotensi menjadi bentuk victim blaming. Jadi kalau dari aspek ini adalah fokus kita bukan menyalahkan korban. Fokus kita adalah menjawab pertanyaan apakah sistem telah melindungi korban dengan benar. Jadi kita tidak bicara individu, oknum dan sebagainya. Yang kita harus bereskan adalah sistem itu harus berjalan dengan benar. Dan siapa yang melanggar sistem atau standar regulasi yang ada tentunya harus diberikan sanksi yang memadai atau sanksi berat, karena ini kaitannya dengan kematian. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan, Tasya. Oke, baik. Prof Budi, kalau kemudian ingin melakukan pembenahan sistem berdasarkan dari kasus-kasus yang sudah terjadi saat ini, Anda melihatnya di mana sebenarnya titik lemahnya ketika seorang dokter yang baru lulus, kemudian mungkin menjalani program internship di satu rumah sakit, tapi kemudian berada di bawah tekanan mungkin dokter-dokter senior ataupun mungkin keadaan di rumah sakit itu, kepada siapa sebenarnya mereka bisa berlindung? Kembali lagi, setiap dokter, apakah dia internship, apakah PPDS, ataupun dokter spesialis yang ditugaskan oleh negara, tentu saja ini harus dilindungi. Problemnya adalah sistem itu sudah berjalan dengan baik atau betul, atau belum begitu. Jadi intinya di sini adalah MGPKI itu menegaskan bahwa kematian dokter insentif tidak boleh berhenti sebagai duka keluarga dan profesi. Ini harus menjadi titik balik reformasi nasional pendidikan klinik dokter. Di sini adalah negara wajib memastikan bahwa setiap dokter muda yang bertugas itu dilindungi, dihargai, disupervisi, dan diperlakukan sebagai manusia, bukan sebagai tenaga murah pengisi kekosongan layanan. Jadi di sini kebenaran itu harus dibuka.
korban tidak boleh disalahkan, sistem harus diaudit, wahana harus bertanggung jawab, dan negara wajib memastikan tidak ada lagi dokter muda yang gugur karena kelalaian sistem. Jadi itu kalau kita ingin menghindari kejadian serupa kan tidak akan terjadi lagi. Gitu Tasya. Baik Prof, tapi ini kan kalau kemudian yang kita saksikan saat ini kadang-kadang kan yang terjadi memang per kasus ya Prof. Ketika satu kasus kemudian mungkin investigasinya akan terjadi di kasus itu saja, tetapi kemudian pengungkapannya kita tidak tahu seperti apa kelanjutannya dan pembenahan sistem itu kemudian tidak berjalan menyeluruh. Nah menurut Anda sebenarnya ketika itu harus menyeluruh terjadi di semua universitas, harus seperti apa sebenarnya pemerintah memastikan bahwa dokter-dokter muda ini tidak akan diperlakukan atau tidak akan diminta untuk bekerja melebihi batas kerja yang manusiawi? Ya, sebetulnya kembali lagi ke regulasi ataupun sistem yang ada. Jadi kalau dari hasil yang kami evaluasi, MGPKI itu memberikan satu usulan begitu ya, bahwa yang pertama adalah kematian dokter insentif itu bukan sekedar peristiwa individual. Kita yang menyatakan itu individual, kebetulan saja kena pada yang bersangkutan, sehingga kasus ini harus dipandang sebagai alarm nasional untuk menilai ulang keselamatan, kelayakan, dan tata kelola program intensif dokter di Indonesia. Yang kedua adalah negara wajib hadir sebagai pelindung, bukan hanya sekedar pemeriksa. Pemerintah tidak cukup hanya membentuk investigasi internal. Negara harus memastikan keluarga korban mendapat kebenaran, peserta insentif mendapat perlindungan, dan sistem diperbaiki agar tidak ada lagi korban berikutnya. Yang ketiga adalah audit internal Kemenkes itu penting, tetapi belum cukup. Karena Kemenkes adalah regulator. Dia pembina dan pengawas program intensif. Maka di sini diperlukan audit eksternal yang independen agar hasilnya itu lebih objektif, kredibel, dan bisa dipercaya publik. Baik. Ya. Baik, Prof. Kira-kira ya, silakan Dr. Tasya. Baik, Prof. Kita harus jeda dulu sejenak, nanti akan kita lanjutkan usai jeda azan maghrib. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali sesaat lagi.